Minggu ini dua pertemuan mencuri perhatian di Gedung Putih Amerika Serikat, sambutan super mewah Pangeran MBS, dan pertemuan tak terduga antara Donald Trump dan Zohran Mamdani. Panceli. Ini Dua pertemuan momen beda, dua pesan politik besar, tapi pertemuan Zohran ini luar biasa. luar Itu biasa loh. mungkin bisa dibilang the meeting of the year. The meeting of press the year. conference of the year. Wartawannya paling banyak. Ini Trump sendiri bilang, Trump sendiri biasanya bilang. kepala negara datang pergi, wartawan ada tapi oke. Iya. Sekarang ini membludak sampai ke depan luar White House. Betul. Dan juga stafnya White House itu eager mau lihat Zohran. Jadi Zohran masuk Gedung Putih, staf-staf Gedung Putih pada di jendela, di Iya. tangga pengen liatin. Pengen liatin. Gimana nih Bang Celi lihatnya nih? Memang Kita dahsyat. juga pikir kan, wah ini bakal kayak Zelensky nih misalnya ya, ada kan? fiasko baru kan. Ada fiasko baru. Soalnya sebelum meeting ini kan waktu proses kampanye, Trump bilang Zohran ini Sebulan komunis. ini Ya kan, komunis. Dia dukung lawannya undangannya kan. pun dia tulis di Social Truth. Komi. Kominya Zohran berani akan berkunjung ke White Dan House. Zohran juga berani kan lawan Trump waktu kampanye, waktu dia pelatih pidato kemenangan. ya. Dia bilang, Mr. Trump, I have 4 words for you. Turn your volume up. Terus dia bilang Trump despot, dia bilang fasis kan. Iya. Jadi pada saat di Gedung Putih pertemuan sejam terus press conference, ditanya wartawan kan Zohrannya, Anda pernah menyebut Trump despot, fasis? Zohran kan pasti gak enak dong. Tapi dia senyum-senyum, dia mau jawab, Trump pegang tangannya dengan kebapaan. Iya. Dia bilang, iyain Iya. aja, biarin aja. Kamu It's pernah bilang easier saya lah, dia bilang. nasi atau despot. Udah deh, daripada jelasin susah dia bilang. Dan dia bilang saya pernah disebut dengan istilah yang lebih buruk lagi kok dibanding despot sama fasis gitu. Ini Nah. gimana Bang lihatnya? Ini berbeda, ya tak terduga ya. Tak terduga ini yang kalau menurut saya this is the good side, bukan saja wajah atau sisi lain yang positif dari Trump ya, bukan. Tapi ini sisi demokrasi Amerika yang sangat menyenangkan, di mana para politisi dan pimpinan tertinggi ini kan Republikan Trump presiden, tapi juga mewakili sebagian publik Amerika Republikan. Mamdani ini walaupun wali kota New York, dia kan bintang baru politik Amerika. Ini kan Trump dan Mamdani Ini dua superstar politik Amerika sekarang ya. Superstar politik Amerika yang mewakili dua segmen masyarakat yang berbeda. Republikan Trump, Mamdani sekarang Demokrat kan. Dan kan selama ini orang mengeluh bahwa Amerika ini nggak bisa lagi saling berbicara antara kelompok besar politik yang berbeda, yaitu Demokrat dan Republikan. Jadi terlalu terpolarisasi, terpecah belah oleh politik yang identitinya kuat secara satu konservatif garis keras, satu Demokrat yang semakin ke kiri progresif garis keras. Apalagi ini Mamdani Demokrat sosialis. Jadi orang sangka bahwa pertemuan di Gedung Putih itu yang minta kan Zohran dan ya minta bertemu Zohran setelah terpilih kan, dilayani oleh Trump. Orang pikir ini kayak fiasko berikutnya kayak Zelensky dengan Trump beberapa bulan lalu. Ternyata bagus banget. Nah, yang bagus yang saya bilang tadi bahwa ini pertanda bahwa demokrasi Amerika, the best sides of American democracy, wajah produktif dan ramah dari Trump, dan mengatakan bahwa sebenarnya Demokrat dan Republikan kalau diiringi oleh sikap yang terbuka dan moderasi sebagaimana yang ditunjukkan oleh Trump dan Mamdani, kebencian apapun ya kan yang ada atau setajam apapun perbedaan yang ada itu bisa diselesaikan dengan ramah, dengan bersahabat. Bahkan Trump kan nepuk-nepuk tangannya Mamdani berkali-kali. Yang kayak bapak ya. Kayak kebapaan. Iya, kebapaan. Dia mungkin diam-diam waktu dia bilang dia hajar waktu kampanye kan, diam-diam walaupun dia bilang komi atau komunis, mungkin dia kagum sama Zohran. Kan dia juga sendiri bilang, I admire this man. Dia bilang he's a very good politician. Dari 0, 1%, 2%, 3%. Jadi di situ kita lihat display of decency, display ini
satu rising star, satu presiden, tapi kan tinggal 3 tahun lagi dalam panggung kekuasaan, dan dia tepuk tangan. Itu simbolisme bahwa Amerika walaupun polarisasi tajam yang membuat demokrasinya terancam, sebenarnya kalau para politisinya bisa seperti itu di Gedung Putih, ya kan? Sebenarnya demokrasi Amerika itu walaupun banyak masalah sekarang, Mel, tapi tetap punya potensi bagus banget ke depan. Itu langka banget. Dan apalagi Trump bilang, ini penting banget buat New York kan. Trump juga orang New York. Iya, orang New York, benar. Ya, ada Trump Tower kan. Ya. Ini sama-sama dari Queens lagi, yang satu wilayah dari New York. Jadi kayak dua anak New York bicara, satu generasi baru, satu orang tua gitu. Tapi Trump bilang bahwa tugas saya sebagai presiden adalah memastikan dia sukses, wali kota New York. Bukan menghambatnya untuk sukses. Itu kan bagus banget, Mel. Itulah kalau Trump begitu terus, itu kan dia salah satu presiden Amerika yang akan dikenang dengan bagus. Sayangnya kan dia kadang-kadang dia dewa mabuk. Dewa mabuk. Tapi kembali ke momen itu, semua orang Amerika saya kira, apalagi orang New York. Apalagi orang New York, kan Sohran bilang, Mr. President, banyak pemilih Anda di New York pun juga memilih saya, atau pemilih orang yang memilih saya pun juga memilih Anda. Dan Sohran dan Trump mengakui bahwa ya saya juga surprise dengan Sohran. Ternyata ide kami banyak yang sama, kan bagus banget tentang affordability, bahwa harga-harga harus bisa dijangkau. Dan dia bilang bahwa Sohran juga ternyata nggak mau kriminal merajalela di New York. Yang paling penting dia bilang, ini kan demokrat sosialis, tapi ternyata dia mau tuh banyak pembangunan apartemen di New York. Karena kan masalah harga mahal kan bukan apa-apa, karena kan pembangunan apartemennya terbatas atau berkurang, sehingga demand-nya terlalu tinggi, supply-nya rendah, harga mahal. Nah, itu kan kredo kaum Republikan dan konservatif, pro kapitalisme. Tapi kan implisit di situ dia bilang, Trump bilang dia mau demokratik sosialis, tapi ternyata kebijakannya, asumsinya ya kapitalis juga. Dan Sohran dibilang gitu juga gak keberatan gitu loh. I agree Mr. President. Iya kan? Dia ditepuk-tepuk tangannya sama Trump. Dia juga terhadap Trump respectful. Waktu ditanya, apakah Anda bilang fasis kan? Despot kan? Dia juga gak enak kan? Trump tepuk-tepuk dia jawab. Waktu wartawan maga dinanya, kenapa Anda datang pakai pesawat? Kenapa nggak pakai kereta? Itu kan pro lingkungan hidup. Anda anti lingkungan hidup, ya pesawat itu kan pakai bahan bakar. Yang belain malah Trump. Ya kan? Ya karena kan biar cepat naik pesawat setengah jam. Itu Trump yang jawab. Terus dia bilang, I cover your back. Saya lindungi kamu loh. Ketawa-tawa. Nah, kalau politik demokrasinya seperti itu, ini perbedaan tajam loh ini, Republikan sama Demokrat. Kalau bisa kayak gitu, Mel, orang sama demokrasi itu terkagum-kagum, demokrasi Amerika gitu loh. Tidak sebagaimana yang banyak dikatakan orang bahwa ini ya memang ada problem, dan Trump kadang-kadang salah satu sumber problem itu. Tapi Trump yang kita lihat kemarin dengan Sohran dan juga Trump dengan Pangeran MBS, dia diplomasi tingkat tinggi. Juga itu, jangan lupa kan MBS kan di Timur Tengah salah satu bintang politik baru juga yang mau modernisasi negerinya. Penting banget. Ini Trump ini kan, ini salah satu bonusnya nih. Mamdani Trump, ada Islam New York. Jangan lupa kan 9/11 2001 kan serangan terbesar. Serangan terbesarnya kan Twin Tower New York. Oke. Jadi kita sekarang ini dengan Israel Palestina kan New York jadi perdamaian itu kan Trump jadi bintang juga di Timur Tengah. Sekarang ada pangeran yang terpenting dari Timur Tengah, Pangeran MBS datang, disambut di Gedung Putih dengan lavish, dengan state dinner, dengan pidato yang begitu memuji gitu Pangeran MBS. Pangeran MBS bilang, ya deh, gue invest $1 triliun. 1 triliun 17 triliun rupiah, Mel. Nah, itu memperlihatkan sisi lain dari Trump yang kita suka. Terus terang, ada banyak yang kita nggak suka, tetapi satu sisi yang kita suka yang kemarin nih, menyambut Sohran kebapaan, mencari persamaan bukan mencari perbedaan, menyambut Pangeran MBS dengan diplomasi tingkat tinggi yang saling memuji.
hubungan dengan perdamaian Palestina kan jelas banget nih, ini salah satu players di Timur Tengah yang sangat penting kalau mau membangun perdamaian yang langgeng antara Israel dan Palestina. Nah ini beberapa hari terakhir ini kita dapat berita baik dari Gedung Putih. Biasanya kan beberapa bulan lalu kita tiap hari dapat berita nggak baik. Mungkin Trump bilang saya berubah dalam, ya kan? Dia bilang mudah-mudahan saya sekarang nggak setuju beberapa hal pada Mamdani, tapi kan dia masih muda, dia bisa berubah. Dan saya pun dia bilang sudah pernah berubah berkali-kali. Nah, saya melihat beberapa saat terakhir ini kelihatan Trump melembut, berubah dari kontroversi. Ingat 3 bulan pertama dia jadi presiden kan, tarif, segala macam kejutan yang Kanada pun dihajar sama dia. Meksiko dihajar tetangganya yang enak, yang sama dia begitu baik, sama Amerika maksudnya. Nah sekarang kita lihat beberapa saat terakhir ini Trump yang bagus, brilian perannya dalam politik Amerika, politik dunia. Sekarang dia mencoba lagi Rusia dengan Ukraina kan, bagaimana? Nah kita lihatlah, yang jelas dengan Zohran Mamdani ini press conference of the year, dan dia bilang sendiri, gila wartawan sampai keluar Gedung Putih juga orang masih nunggu wartawan. Begitu Zohran masuk kompleks Gedung Putih, semua pegawai di Gedung Putih pada keluar semua di tangga, di jendela ngeliatin the new stars is coming gitu loh. Nah yang begini ini kan teater politik yang menyenangkan. Yang paling diuntungkan kan warga New York. Trump bilang bahwa I'm going to help. Orang semula takut kan. 10% anggaran kota New York City itu dari pemerintah federal. Ya 10%, tapi kan belum lagi hubungan dengan tentara, dengan ini, dengan itu. Jadi penting banget. Nah, dengan itu kan New York bisa bersorak. Sebelum kita lanjut Bang, teman-teman Freedom, Perpustakaan Umum Freedom Institute masih terbuka bagi kalian yang cari ruang untuk belajar, diskusi, mau cari buku apa aja silakan, mau tentang geopolitik, politik Amerika Serikat, tentang sosialis juga ada. Karena Zohran masih baru, belum ada bukunya, tapi kalau ada bukunya pasti kita beli beberapa eksemplar di perpustakaan. Betul. Kita juga pengagum Zohran. Benar, silakan saja berkunjung ke Wisma Bakri 1, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, dan gratis, saudara-saudara. Itu yang penting. Biaya. Itu yang penting. Itu yang paling penting. Menambah wawasan sambil bergaul dengan buku dan teman-teman. Itu gratis lagi. Gratis lagi. Buat anak-anak muda, siapa tahu bisa kayak Zohran kan? Kita lanjut Bang. Itu penting tuh. Penting banget. Kita lanjut ya. 2 kunjungan minggu ini. Pangeran MBS dan Zohran ini kan dua-duanya Muslim nih Bang. Nah ini ada makna politik lainnya nggak? Saya kira ini penting nih. Kan konteks Trump sekarang dengan Israel Palestina, dia ingin menyelesaikan secara permanen ya. Dan jangan lupa betapapun politik dan geopolitik setelah komunisme runtuh, satu trauma besar di Amerika kan 9/11 yang saya bilang tadi. Dan itu kan ada perang Irak, ada di Afghanistan, macam-macam hal yang negatif muncul setelah 9/11 dalam hubungan Amerika dan Islam. Nah, dengan Pangeran MBS yang dijamu dengan begitu bagus, salah satu bikin fakta pertahanan loh dengan Amerika, non-NATO, Defense Pact, Major non-NATO ally, itu kan berarti kan ini. Bagaimana hubungan ini kan Arab Saudi salah satu negara Islam terpenting kan, penjaga rumah suci di Mekah kan. Simbolismenya penting bagi warga saudara-saudara kita kaum Islam di seluruh dunia, kaum Muslim di seluruh dunia. Nah tambah lagi dengan Mamdani, ya kan. New York lagi di kota terpenting Amerika, kota terbesar dan terkaya Amerika, anak muda yang brilian. Bahwa di Amerika migran tetapi ada dimensi Islam juga di situ. Karena itu dengan sambutan yang begitu bagus dengan di White House Pangeran MBS dan kemudian disusul beberapa hari setelahnya dengan Zohran Mamdani, kita berharap bahwa pelan-pelan hubungan, saya kira sekarang ini dengan Trump, saya kira dia kan bilang I'm the closest friend of Saudi Arabia. Ini penting banget. Kan beberapa tahun lalu setelah komunisme runtuh, ada profesor namanya Samuel Huntington dari Harvard mengatakan bahwa yang terjadi setelah konflik dengan komunisme setelah Perang Dingin adalah
clash of civilization. Yang nggak dikatakan eksplisit, salah satu dia bilang Eropa, Amerika, Western democracy dengan Islamic countries gitu, Islamic civilization. Apalagi kan dalam bayang-bayang 9/11 kan, dan sebagian besar pelaku 9/11 kan warga Arab Saudi, anak muda, mahasiswa. Nah, dengan apa yang terjadi dengan Zohran, dengan Pangeran MBS, dengan Trump memperlakukan mereka penuh hormat dan moderat dan terhadap Zohran Mamdani penuh kasih sayang, quote and quote ya, penuh kalau lihat tuh kebapaan, terus ya. Dia belain terus, dia kasih jalan keluar terhadap dilema wartawan yang bertanya. Kita berharap bahwa dalam satu hal hubungan Amerika atau Western civilization, Western democracy dengan the world Muslim community itu selesai. Tidak ada baggage of the past, tidak ada trauma masa lalu yang masih mewarnai langkah-langkah politik besar di masa depan. Nah ini kan kita di Indonesia juga penting untuk melihat angle itu. Bagaimanapun kita di sebuah negara demokrasi besar, penduduk Muslim terbesar di dunia salah satunya, baguslah buat salah satu dimensi problem yang tidak dikatakan eksplisit tapi menggantung di belakang layar itu bisa selesai. Itu bagus banget, banget. Nah, waktu Trump di Mesir kemarin yang konferensi perdamaian Israel Palestina, salah satu yang dia minta bicara dan memuji Trump kan dari Pakistan. Perdana Menterinya. Itu juga bagus tuh. Bukan soal ini Pakistan otoritarian atau enggak, tetapi bagaimana melembutkan perbedaan Amerika atau Western democracies dengan saudara-saudara kita yang tersebar di berbagai negara yang disebut dengan Islamic civilization. Itu penting sekali. Hubungan yang produktif, saling menghargai. Di Amerika jumlah warga Muslim itu kurang lebih India 2 juta mungkin ya, mungkin sejutaan lah ya. Tetapi kan dengan begini maka peradaban Amerika mutakhir mudah-mudahan, apalagi kalau Zohran Mamdani sukses. Ya kan Trump bilang I change, he will change also. He's very young. Kalau dia berubah dari ideolog demokratik sosialis menjadi, terbukti kan dia sebelum menjadi wali kota pun sudah bisa pragmatis. Orientasinya itu pada hasil bagi warga New York, bukan pada ideologi dan dogma yang mati. Saya kira dia juga tahu kok di mana-mana sosialisme dicoba itu nggak ada yang berhasil kan. Apalagi di New York. Tapi kan anak muda itu boleh lah bereksperimen dalam idealisme yang besar gitu. Pada akhirnya sama dengan Trump, dia bilang saya juga berubah kok. He will also change. Nah, itu bagus banget tuh. Itu bagus banget. Oke, Bang, ini apakah juga ini kan berarti kan Trump change juga nih. Ini juga apa ada kaitannya dengan yang kemarin dia sudah rencanakan di Palestina, Board of Peace ya. The Board of Peace itu ya. Itu juga termasuk juga rangkaian dari. Saya kira bagian dari the good side of Donald Trump. Bagian dari the good side. Itu semua musuh-musuh Trump pun berkata bahwa perannya dalam mendamaikan Israel Palestina itu penting banget, kreatif, brilian dan suka apa gak suka harus tepuk tangan. Karena itu bagus. Nah, apalagi kemarin kan PBB, resolusi PBB, di mana Cina dan Rusia pemegang hak veto tuh, dia absen artinya kan setuju, lu jalan aja. Nah, konsepnya itu PBB juga oke dengan konsep Board of Peace itu loh, di mana Trump jadi chairman-nya. Mungkin para pemimpin negara-negara Islam juga menjadi member of the Board of Peace ya. Dan Indonesia kan akan menyumbang 20.000 kan, udah siap-siap kan. Pak Prabowo sudah mengatakan akan siap-siap 20.000 pasukan dengan pembiayaan sendiri. Menteri Pertahanan kita Pak Syafri Samsudin kan sudah berkata kita sedang mempersiapkan. Jadi PBB sudah kasih payung legal, international legality-nya gitu. Saya kira tinggal nunggu beberapa minggu nih supaya. Dan saya lihat perkembangan di Gaza luar biasa positif. Beberapa setelah kemarin ya masih ada perang skirmishes tak terhindarkan kan, udah berapa tahun, tapi arahnya ke arah yang benar, sehingga dengan resolusi baru, dengan peran semua negara, dengan peran Indonesia, mudah-mudahan satu bagian dunia yang
100 tahun lebih. Kalau kata Trump, 3,000 years of conflict I solved. Hiperbola. Tetap keluar Donald Trump. Tetap keluar Donald Trump. Tapi kan buat kita ya itu anggaplah keunikan seorang pribadi. Tapi yang penting kan sebagai presiden dia menggunakan kekuasaan presiden Amerika yang begitu berpengaruh untuk sesuatu yang baik di Palestina dan Israel. Nah, kita kan senang tepuk tangannya. Kita pahami aja bahwa memang suka hiperbolis, suka ya biasalah Donald Trump. Kalau nggak begitu dia bukan Donald Trump. Tapi ya sekali lagi kan dengan Zohran Mamdani dalam momen seperti itu ternyata oke, semua orang tepuk tangan dan warga New York apalagi berkata bahwa alright, ya kan? New York is going to unleash its own energy again to become the best city on earth. Ya kita semua tepuk tangan kalau lagunya Frank Sinatra kan, if you can make it in New York, you can make it anywhere else in the world gitu. Di seluruh dunia, you make it in New York, seluruh dunia dalam genggamanmu. Wah, keren tuh. Oke, baik Bang Juri. Terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Sampai jumpa di Top News International Freedom Institute selanjutnya.